Halo, Assalamualaikum Farah. Sedang itu kukirim nah tugas di email. Iyo, karena hari ini tuh muka itu bertugas Kak di dapur sehat di kantor desa. Biasa. Kader teladan tuh. Iyo. Ya Pak Dek, sampai ketemu nah. Oke, makasih. Assalamualaikum. Mau ke kuliah, Nak? Tidak, Mak. Hari ini bertugas Kak masak di Dashat. Oh, ada itu sayur kita bawa nanti, Nak. Oh iya. Ini sayurnya, Nak. Tanya sama Ibu Desa, Nak. Iya. Ini Ji dulu sumbangsi dari Mama untuk minggu ini. Nanti pi di dapur set berikutnya baru Mama beli ikan lagi. Iya, untuk menunya anak-anak. beli betulan kita, Mak. Iya, saya janji. Iya, pergi ngapain, Iya, Mak? hati-hati, Iya, anak. iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Kak. Halo. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Nak. Jagakan Kak dulu Faris. Mau turun nggak di Makassar? Sekalian mau beli Kak bahan. Oh, Sehingga iya, Kak juga Nak. di Bangi ya. Ya, simpan saja di situ, Nak. Karena main sendiri je itu. Kasihkan ada di saja makanan. makanannya. Iya, itu ada, Ji. Iya, nah Paris, diam di situ, Nak ya. Tunggu Mama pulang. Diam lagi simpah. Sehingga dulu tunggu ibu, nah. Paris, anak ganteng. Kenapa kayak kurang semangat loh ya begitu? Lepas sekali besti, Bu. Apa kurang tidur, Ki? Belum, Pi. Masih mau tidurku. Panggil Mita deh. Karena mau ke Makassar, Kak. Masih ikut Mito, ikut deh. Rempong sekali aku dong, Bu. Wih, capek ya anaknya kalau ikut ke kodong. Nanti gara-gara capek, nah tambah malas sedang makan. Kayak ini anak, susah sekali makan. Bagaimana bisa bagus pertumbuhan badannya? Kak, itu tonji karupok-karupok nah suka. Yang suka kasih makan keropok. Nah kurang itu nafsu makannya anak tak. Ada itu di kantor desa Bu Dashat hari ini. Ikut Maki supaya kita tahu di situ ada caranya itu. Supaya bagus makannya anak tak. Apa itu dahsyat, Bu? Singgah Maki dulu di situ sebentar supaya kita lihat seperti apa itu dapur sehat. Iya, Bu. Saya usahakan ini singgah. Halo Ibu, bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah. Tapi Bu, ini ada sayur dari mamaku karena tadi dari Ki kebun. Terima kasih. Apa menu hari ini Bu? Hari ini kita masak tumis bayam, ayam rebus sama telur masak dan tempe goreng. Oh iya, saya kesana. Assalamualaikum. Tapi Bu Haji, ini saya bawakan ayam untuk kita masak hari ini. Terima kasih banyak Bu Desa. Sama-sama. Menu ayam lagi hari ini. Alhamdulillah. Asik. Saya mau ke sebelah dulu. Kita lanjut milih ya. Terima kasih.
Bu Rina, apa itu Iya, kiurus Bu? Tidak, Ji, Bu. Pergi jadi lihat dapur sehat, karena saya dengar-dengar ini dapur sehat untuk membantu memperbaiki gizi anak stunting. Kita tahu apa itu dapur sehat Bu? Stunting anak tak. Tidak percaya hanya bilang anak tak masuk kategori anak stunting. Padahal orang mampu jaki, masa tidak bisa dibelikan makanan sehat, makanan bergizi. Padahal banyak najiwan tak. Tapi Ibu, stunting itu bukan masalah tidak mampu atau mampu. Bisa jadi juga karena pola asuhnya yang salah dari orang tuanya. Misalnya tidak memberikan makanan yang bergizi atau tidak memberikan makanan yang bagus untuk pertumbuhannya anak tak. Gitu. Jadi bukan Bu masalahnya mampu atau tidak mampu, tapi bagaimana memang kita sebagai orang tua bisa perhatikan anak tak. Karena jangan sampai kita tidak perhatikan, jadi dia asik nih dengan dunianya, terus lemas nih, tidak mau nafsu untuk makan. Dia merasa aku Dina, karena biasa saya titip anakku di nenek yang baru tidak perhatikan itu juga pola makannya, kasihan itu biasa meski. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dusung, ya. Ada ubi dari kebun. Alhamdulillah, dari kebun Pak ini Pak Dusung. Makasih banyak Pak Dusung. Masuk makin dulu Pak Dusung. Dulu ya. Siapa itu yang bawa makanan? Jadi sebagai masyarakat jadi dasar atau nafsu sehat adalah kegiatan pemberdayaan perempuan dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga yang berisiko stunting atau yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita, atau yang terutama yang mempunyai keluarga yang tidak mampu. Nah, ibu-ibu, jadi di sini tuh Bu, di Puskesmas juga melibatkan yang namanya petugas gizi. Jadi petugas gizi yang ada di sini itu yang akan merancang menunya anak-anak tak supaya sesuai dengan usianya. Nah, petugas gizi juga itu akan membuat resep-resep sesuai dengan standar kesehatan. Nah, kebetulan petugas gizinya ada di sini, mungkin ada yang mau dijelaskan sama ibu-ibu, Bu. Oh iya, ya betul sekali ya Bu Ibu ya, tadi sempat dijelaskan juga sama Ibu Aji tentang dahsyat yaitu dapur sehat nasi stunting. Jadi kebetulan tadi kan ada Bapak yang membawakan ubi jalar. Nah, tadi juga menunya hari ini ada daun kelor ya. Jadi betul, dua bahan makanan ini itu termasuk sumber bahan makanan lokal yang ada di sekitar kita dan itu cukup tinggi nilai gizinya. Dan dengan nilai gizi yang tinggi ini bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Yang jelas kalau asupannya sesuai, maka balita terhindar dari masalah gizi, khususnya stunting. Nah, misalnya kayak ubi jalar dan daun kelor. Nah, di sini ubi jalar itu termasuk bahan makanan alternatif pengganti nasi. Jadi itu kandungannya sama dengan nasi. Jadi meskipun tidak makan nasi, tapi dengan ubi jalar itu sama kandungannya. Nah, terus daun kelor. Nah, daun kelor ini ia dibilang sebagai sumber atau pohon kehidupan. Jadi kenapa dikatakan sebagai pohon kehidupan? Karena dia sumber nutrisinya itu sangat bagus, sangat banyak. Nah, salah satunya yaitu 7 kali vitamin C-nya itu 7 kali vitamin C dengan jeruk ya. Nah, terus 10 kali protein dari yogurt. Nah, 15 kali potasium yang dikandung dalam pisang. Nah, terus 15 kali juga zat besi yang dikandung dalam bayam. Nah, yang paling penting juga yaitu kalsiumnya. Itu 17 kali kalsium terkandung dalam susu. Nah, daun kelor ini juga ini kandungannya baik dari segar maupun kering itu sama pentingnya dan sama tinggi kandungan gizinya ya. Jadi itu salah satu contoh bahan makanan. Jadi ada banyak bahan makanan yang ada di sekitar kita, itu bisa dimanfaatkan. Jadi tugas kita lagi yang ibu-ibu yang bagaimana kita menganeka-ragamkan, bagaimana kita mengkreasikan makanan kita di rumah supaya anak-anak kita itu tertarik untuk makan, ya. Iya, jadi jumlahnya juga harus diperhatikan Bu ya. Jadi misalnya kayak 6 bulan sampai 8 bulan, itu cukup 2 sampai 3 sendok makan dulu. Ya, sisanya itu kita penuhi dari selingannya. Terus 9 bulan sampai 11 bulan itu butuh 1/2 mangkok ya. Dari kebutuhannya, itu diberikan sampai 3 kali sehari. Di samping itu diberikan juga selingan.
ya. Untuk yang 1 tahun ke atas itu sudah diberikan 3/4 mangkok, ya. Nah, tadi kan sudah jumlahnya ya, sekarang teksturnya lagi. Nah, ini kadang-kadang yang sering terabaikan sama ibu-ibu, tidak terlalu diperhatikan, atau mungkin ibu-ibu kurang memperoleh informasi tentang tekstur. Jadi tekstur makanan Anatta itu sangat mempengaruhi dari nilai gizi yang masuk ke Anatta asupannya, ya. Jadi makanan untuk anak itu tidak boleh encer. Kenapa? Kalau setiap saya di Posyandu juga itu menjelaskan, saya tidak merekomendasikan pemberian bubur lagi. Karena kenapa ibu-ibu? Bubur itu kan banyakkan apanya? Banyakkan kandungan airnya. Jadi tekstur di sini memang sangat mempengaruhi dari kandungan gizi yang masuk di makanan Anatta, di tubuh Anatta. Jadi untuk 6 bulan sampai 8 bulan itu butuh makanan yang lumat. Jadi cukup makanan yang ada kita masak di rumah. Jadi tidak usah bikin masakan sendiri. Cukup apa yang kita masak di rumah, itu yang kita saring buat Anatta. Ya, itu untuk 6 bulan sampai 8 bulan disaring. Nah, 9 bulan sampai 11 bulan itu anak-anak kan sudah mulai tumbuh gigi ya. Ya, di situ kita cacahkan makanannya. Anak-anak itu diberikan makanan yang cincang. Selain itu, cincang juga itu bisa merangsang tumbuhnya gigi. Ya, jadi perlahan ditingkatkan teksturnya, ya. Nah, untuk 1 tahun ke atas sudah diberikan makanan keluarga, ya, sudah diberikan nasi. Nah, tadi sudah teksturnya, sekarang variasinya. Jadi variasinya itu ibu, kita ingat saja 4 bintang. Mungkin pernah kita dengar toh menu 4 bintang. Jadi bintang 1 itu makanan pokok. Nah, makanan pokok ini di sini sumber bahan karbohidrat, ya. Jadi bisa nasi. Tadi kan ada bawa ubi. Nah, itu bisa ubi, bisa menggantikan nasi toh. Nah, bisa apa lagi? Bisa jagung, mie. Jadi umbi-umbian, ya. Terus apa lagi? Sumber protein. Bisa dari hewani dan nabati. Yang hewani itu dari ikan, telur, ayam, seafood, udang, ya, seperti itu. Terus nabatinya dari mana diperoleh? Ya dari kacang-kacangan, ya, misalnya kayak kacang hijau atau kedelai atau olahannya, misalnya kayak tempe tahu, itu kan banyak di sekitar ta. Nah, apalagi yang bintang keempatnya? Itu vitamin dan mineral, ya. Jadi ini tidak kalah pentingnya dari yang makro. Jadi vitamin dan mineral ini termasuk zat gizi mikro, tapi peranannya sangat penting untuk pertumbuhan Anatta sama perkembangannya. Ya, sudah tadi variasinya. Sekarang apa lagi? Responsifnya, ya. Jadi, nah sebenarnya anak-anak itu Bu ya, tidak ada yang susah makan. Ya, jadi kita harus kenali dulu sifatnya Anatta. Kapan Anatta bisa makan? Ya, jadi harus responsif atau pemberian makan aktif. Jangan dipaksa, ya. Karena kapan dipaksa Anatta akan trauma, makanya tidak mau makan. Jadi kita yang harus atur pola makannya Anatta, ya. Diatur jam makannya, ya. Diatur bagaimana kreasi di situ supaya Anatta tertarik untuk makan, ya. Jadi di situ, dan tidak kalah pentingnya lagi bersih. Jadi meskipun bagus kandungan gizinya, bagus variasinya, kalau kebersihannya kita tidak perhatikan, ya itu semua kali dengan 0, ya. Jadi harus tetap diperhatikan kebersihannya. Sama apa lagi satu Bu kira-kira? Kesabaran. Jadi ibu-ibu harus sabar, ya, sabar mengatasi Anatta. Jadi ketika semuanya ini sudah kita ikuti, insya Allah tidak ada lagi yang namanya masalah gizi, ya. Jadi kita penuhi kebutuhannya Anatta, ya, supaya apa yang dia dapat itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan usianya. Karena anak-anak itu bertambah usia, bertambah juga kebutuhannya. Karena kenapa? Kan bertambah aktivitasnya, ya. Iya Bu, terima kasih banyak buat informasi apa, karena bermanfaat sekali untuk saya, karena anakku termasuk stunting. Jadi kalau begitu minta maaf sekali Kak, saya pamit dulu Pale. Mau kemana Ki? Tunggu sebentar sekali jadi. Bu, enak ya pudingnya. Iya, puding kelor ini Bu. Oh,
Bisa kah buat puding kelor? Iya, Bu, bisa sekali. Kelor itu macam-macam bisa digunakan. Nah, contohnya ini salah satunya bisa dibikin puding. Enak, pasti anak tak mau kalau dibikinkan puding. Kalau dibikin sayur, nggak mau kita makan. Makanya dibikin puding lebih enak, Bu. Coba makin nanti di rumah. Iya. Kalau begitu saya pamit ke dulu. Oh iya, buru-buru kan? Iya. Nggak coba dulu, Bu. Biar Bu, sebentar paling. Oh iya, paling iya. Waalaikumsalam. Ada puding bawa. Oh iya. Makasih. Dulu kapal yang tujuh. Iya, Marki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana masakannya Bu? Sudah selesai? Alhamdulillah Pak, ini sementara bekerja nih. Bagi-bagi sebentar. Iya. Bu, ini ada bantuan di iuran untuk ditanam di karangan. Hasilnya untuk membantu gizi anak-anak desa melalui dapur sehat. Iya, boleh Pak. Assalamualaikum. Pak Desa. Cini tidak. Dari Sudah 2 hari nih ada Pak di sini Pak Desa. Ada bibi kita nama Pak Desa? ada yang saya ambil dari rumah tadi, tapi Pak Desa di sini ya. tidak ada kita tadi. Oh. Iya. Jadi pertama kali saya memperkenalkan Pak Nojen bahwa beliau ini adalah seorang putra Sandebone, di mana beliau adalah pemerhati, kemudian ia adalah salah seorang dosen dari Universitas Negeri Makassar. Iya, tapi Bu, kita perhatikan gizinya anak-anak tadi. Apalagi kita ini yang ibu-ibu, karena anak yang kuat itu lahir dari ibu yang kuat. Apalagi asupan gizinya itu harus kita jaga saat kita mengandung, toh Bu? Iya. Tapi Pak Desa kita memanfaatkan baik-baik itu bibit. Iya. Ada juga itu di Taman Sehat di Kelurahan Maradeka ya. Bisa juga kita manfaatkan itu untuk pemenuhan gizinya masyarakat. Iya. Iya Pak Desa. Iya Bu. Iya, terima kasih. Stunting. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente stunting apa Pak Desa? Ibu-ibu, tidak semua itu orang pendek stunting karena gizi yang baik serta berat badan yang ideal tidak termasuk stunting. Banyak ton gitu dari faktor keturunan. Oh Ibu Rina, dulu aku kalah tinggi jadi. Tapi Ibu, ini ada sedikit sumbangan dari saya untuk dapur sehat dan kedepannya akan jadi donatur tetap Kak di Desata. Alhamdulillah. Terima kasih. Tabe Pak Dusun, bisa mungkin kita antarkan tahu makanannya adik-adik. Iya. Ini bisa antar sih. Tabe. Kasih juga satu kok dong. Bukannya saya kok dong, bukannya saya Pak Dusun. Ada tetanggaku juga terdampak 1 orang. Kalau saya makan aku coto Pak Dusun. Iya Pak Camol, terima kasih sudah tidak jauh makan ini. Oh iya Pak Dusun. Iya. Makasih Bu Dik. Iya. Rina, Pak Desa, mari ya. Tapi Ibu Budi, saya juga pamit maaf ya. Iya, iya. Ih, petik kelor ya Siti. Iya, muka masak sayur. Oh, bagaimana nih perkembangannya enak tak? Alhamdulillah berat sama tingginya sudah seimbang Mi. Ku atur juga pola makannya, sama ada juga makanan toh yang diberikan dari dapur sehat. Iya, perhatikan terus Maki gizinya, apalagi kalau daun kelor toh
tadi kan sudah juga dijelaskan sama petugas gizi yang ada di kantor desa. Iya, tadi ku dengar Mi. Iya, iya Pak deh Bu. Iya. Pulang Kak dulu Iya, deh. makasih. Maki. Iya. Langsung dijemput ini Faris. Iya, langsung Maki. Oh, jadi ku pakai dulu pada ini mobil, Dik. Iya, pakai Maki. Tapi kasih singgah mama Kak Pale, Dik, di rumahnya neneknya Faris. Oh iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Atasi Stunting merupakan salah satu program dari BKKBN Pusat. Dapur Sehat Atasi Stunting bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dapur Sehat Atasi Stunting ada di seluruh desa dan kelurahan, terutama di Kampung KB. Tujuan dari Dapur Sehat Atasi Stunting ini adalah untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi keluarga-keluarga beresiko stunting dan bagi bayi dan baduta kita yang mengalami stunting. Oleh karenanya itu, perlu kerjasama semua pihak, perlu kerjasama seluruh masyarakat, perlu kerjasama semua mitra untuk mensukseskan program Dapur Sehat Atasi Stunting ini dengan meningkatkan kualitas pangan lokal sehingga kecukupan gizi bagi anak-anak yang menderita stunting dan keluarga-keluarga berisiko stunting dapat terpenuhi. Ayo masyarakat Takalar, mari kita bersama-sama mewujudkan Kabupaten Takalar Zero Stunting. Faris tidak tidur, Kina. Faris, anaknya kue, nak. Karina, mau Kak ambil kotak dashat Kak. Oh iya, Dek. Makasih banyak, nah, Dek. Ibu, habis ke bensin lah kok dong. Jauh napai penjual bensin ah. Iya, mari Ibu . Jujur, sebenarnya itu Faris, berat badannya di bawah garis merah, Ki. Seringnya saya bawa kontrolnya ke rumah sakit, cuma malas makan. Iya, lebih perhatikan mikir lagi Kak, makanannya yang bergizi toh, karena banyak gitu makanan yang bisa tambah Ki berat badannya. Terus nanti dasar juga bantu Ki. Iya. Tapi alhamdulillah sekali karena adanya dapur sehat ini bisa membantu anak-anak yang terdampak stunting sehingga dapat mengurangi dan memulihkan berat dan tinggi badan yang stabil. Iya Kak, semoga ini dapur sehat toh yang jadi program nasional bisa ada di seluruh desa dan semua bisa sama-sama berkolaborasi bagaimana supaya Takalar Kabupaten Tato itu bisa menuju zero to stunting. Mana boleh aku takut Kak? Tunggu dulu. Iya. Dina habis Ki. Suka sekali Fahri. Iya, astaga, alhamdulillah. Ya Pak Kak, makasih. Iya. Makan. Anakku sayang. Rolling.
Action. Ini sumbangan dari beliau. Oh iya Pak Cemut, terima kasih sebelumnya. Saya sudah di kamar ini. Kamera rolling action. Oh iya Pak Cemut, terima kasih sebelumnya di kamar ini. Action. Ibu-ibu, itu tadi adalah sumbangan dari beliau. Kata